banyak perselingkuhan dalam rumah tangganya. Nah mungkin bisa sedikit beri tanggapan bagaimana sih dalam psikologi orang bisa berselingkuh itu ketika udah berumah tangga. Oke, kalau orang berselingkuh ketika sudah berumah tangga ya pasti ujungnya adalah pasti ada ketidaksetiaan, ya. Tapi kan yang memperkuat atau menimbulkan ketidaksetiaan itu kita nggak tahu apakah memang orang itu sendiri yang sering iseng cari tantangan atau ada masalah yang tidak nyaman di dalam keluarga sehingga dia melakukan hal tersebut atau apa. Tapi apapun alasannya selingkuh itu tetap salah. Jadi kalau kita melihatnya bahwa mau dari sisi agama, dari sisi ilmu apapun itu selingkuh tidaklah diizinkan. Dari sisi psikologis itu terkait dengan moral, di mana orang ini tidak bisa kemudian memiliki perkembangan moral yang baik sehingga dia bisa membedakan baik dan buruk karena dia tahu selingkuh itu adalah buruk gitu. Nah biasanya kalau kayak gitu tuh udah kebiasaan atau bagaimana sih kalau orang berselingkuh kayak gitu? Nah, bisa saja mungkin kalau dia misalnya sudah mapan, orangnya cari tantangan baru misalnya itu bisa. Atau kadang-kadang orang memang tidak pernah mensyukuri puas terhadap apa yang dia miliki. Atau misalnya dia merasa bahwa harusnya bisa lebih daripada ini nih, apa namanya, masalah hubungan suami istri atau apa. Maka dia mencoba yang lain gitu. Tapi kita nggak pernah tahu apakah ini memang sudah mendarah daging atau tidak. Tapi itu juga bisa ditimbulkan karena contoh atau pergaulan yang membuat dia misalnya kalau punya teman-teman yang sama-sama melakukan hal itu terus perselingkuhan sehingga kalau misalnya dia nggak selingkuh rasanya kayaknya nggak masuk ke dalam kalangan tersebut itu bisa juga jadi banyak sekali nih penyebabnya tapi yang pasti orang ini tidak menghargai hubungan dengan keluarganya, tidak melihat bahwa istri dan anaknya sebagai suatu skala prioritas yang harus tetap dipertahankan gitu. Nah Bun, kita perselingkuhan itu terjadi itu memang ada kayak adanya suatu psikologi yang kurang baik atau bagaimana sih terjadi orang itu? Moral yang tidak berkembang dengan baik, tidak bisa membedakan baik buruk. Moral itu kemampuan orang itu harus ada empati. Di dalam moral itu harus ada empati. Empati itu memahami perasaan, pikiran, dan keinginan orang lain. Artinya dia harus memahami keadaan istrinya. Kalau dia melakukan itu dia pasti tahu istrinya pasti tidak akan merasa nyaman. Di dalam moral ada kontrol diri. Dia pasti udah nggak bisa kontrol diri. Ke, kesentuh atau mendapatkan sinyal tertentu aja udah kayaknya gimana gitu nggak bisa mengontrol dirinya. Lalu ada nurani. Nurani itu yang menentukan apakah orang merasa bahwa ini saya di jalan yang baik atau buruk ya. Nah itu emang dia juga nggak ada. Lalu nggak punya juga fairness terhadap istrinya, kindness, respect kepada istrinya ataupun anak-anaknya. Jadi banyak hal yang dari moral yang tidak ada pada diri orang ini. Nah itu pun juga kan kabarnya kan yang sempat ramai di media sosial kemarin ini bahwa suaminya bersama pelapornya menjemput anaknya ke sekolah. Gimana pandangan Anda? Nah itu udah pasti lagi sudah tidak bermoral terus kemudian tidak melihat bahwa kalau itu dia lakukan itu akan berdampak kepada anaknya. Beda ya kalau misalnya ibu-ibunya mereka berteman dan ibu-ibunya itu juga ada di situ. Misalnya dia sama istrinya si ini yang pelakornya sama suaminya misalnya. Itu jadi kayaknya pergi bersama-sama. Tapi kalau ini seperti itu kalau menurut saya tidak layak dilakukan gitu. Tapi kan masalahnya kita nggak pernah tahu apa yang dilihat oleh anak itu dipersepsikan seperti apa. Pada waktu dia melihat ayah dengan seorang tante itu ada di dalam tempat sekolahnya dan menjemput dia, kita nggak pernah tahu persepsi anak itu terhadap situasi itu yang kalau misalnya ditanyakan seberapa jauh anak ini kemudian merasa tersakiti, menderita atau apa itu kita nggak pernah tahu kalau kita tidak melihat dari dampaknya aja paling. Dampaknya apa? Anak jadi marah sama bapaknya misalnya, anak tidak jadi anak yang periang lagi karena dia malu misalnya atau apa gitu. Nah itu bisa kita lihat dari dampak-dampak psikologisnya. Bun, biasanya kalau orang tersebut itu lebih identik ke laki-laki atau ke Nggak ada ininya sih sebetulnya takerannya, tapi yang lebih berani mungkin yang laki-laki kayaknya, tapi bahwa itu terjadi di laki dan perempuan tuh iya. dan dari respon
istri sahnya ya, Jennifer ini juga akhirnya dia meng-up di sosial media. Nah, menurut dari pandangan Bunda kan pasti kan ada bentuk marah, kecewa kan, tapi dia dengan santainya tapi dia meng-up itu di media sosial. Gimana, Bu? Ya kalau dia up di media sosial sebetulnya masalahnya nggak akan tetap nggak terselesaikan. Nggak ada orang yang di luar sana yang kemudian bisa menyelesaikan masalah itu. Yang harus dilakukan adalah suaminya sama dia harus berbicara. Apa yang membuat ini terjadi gitu. Kalau mereka tidak bisa melakukan suatu solusi terhadap masalah ini, ajak ke pakar yang kemudian jadi marriage counselor, di mana konseling perkawinan bisa dilakukan. Apa yang diharapkan oleh yang laki, apa yang diharapkan oleh yang perempuan mungkin tidak sama, sehingga terjadilah hal seperti ini, sehingga dicari jalan keluarnya gimana bisa ada titik tengah antara harapan-harapan mereka itu gitu. Nah, Bu, bisa nggak sih kalau dikatakan perselingkuhan itu condongnya lebih ke materi? Belum tentu, belum tentu. Bisa yang laki lebih tinggi sosial ekonominya, bisa perempuan yang lebih tinggi sosial ekonomi, bisa saja terjadi. Pertama yang mesti diketahui bahwa orang berselingkuh itu selalu melihat bahwa yang ada di luar keluarganya itu jauh lebih baik daripada apa yang ada di dalam keluarganya. Dia kemudian mungkin ada tingkat keisengan, ada kemudian bosan di rumah sehingga kemudian melakukan itu. Tapi kan itu tandanya dia tidak bisa kontrol diri, tidak bisa berempati, tidak bisa kemudian membuat fairness kepada istrinya, respect kepada perempuan yang lain gitu. Kalau dalam ilmu psikologi itu ada tingkatan nggak sih secara psikologinya Enggak. kalau orang bersih itu bisa tahap-tahapnya, oh kata orang enggak itu. Namun itu juga kan akhirnya kan anaknya tuh kayak kan anaknya kan saat dia dijemput sekolah itu kan bersama perempuan lain dan bersama ayahnya, perlu nggak anak itu diamankan ataupun agar tidak dekat dengan perempuan yang pelapor itu? Yang harus dilakukan adalah kita mesti tahu apa yang dipersepsi anak terhadap situasi itu. Yang berikutnya adalah itu kan ibaratnya ini anak meninggalkan trauma apa tidak. Kalau misalnya tidak ya mungkin tidak ada masalah terlalu mendalam ya, tetapi kalau meninggalkan trauma kan harus dipikir. Tapi kalau misalnya hanya dijemput mungkin belum tentu kelihatan ada trauma, tapi merasa aneh iya. Lalu kemudian dia bisa bertanya dan harus ada orang dari rumah, yaitu bapaknya atau ibunya, yang menjawab soal ini gitu loh. Tapi bagaimana benar-benar biasanya tuh sering banget terjadi tuh pas ketika udah berumah tangga dibanding saat dia lagi remaja gitu ataupun sebelum menikah. Kan kalau sebelum menikah tuh kan bisa kapan aja putus, nggak ada masalah ya. Kenapa kemudian jadi heboh? Kan karena dia udah terikat terus kemudian dia melakukan hubungan di luar hubungannya dengan orang yang sudah menjadi sah istrinya atau suaminya gitu lah, itu baru kemudian menjadi heboh dan di-up-kan. Cuman kalau orang putus pacar kan jarang orang kemudian meng-up-kan gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya orang udah kebiasaan nih berselingkuh lah gitu ya, udah kayak tabiat lah gitu kan, perlu nggak sih ada apa kayak pengarahan khusus gitu? Kalau menurut saya itu mesti dicari dulu penyebabnya apa. Itu pertama. Ya kalau penyebabnya misalnya adalah masalah tidak bisa berkomunikasi di dalam keluarga sehingga dia bisa lebih berkomunikasi kepada orang, dibenahin kemampuan komunikasinya di sini gitu. Kalau dia nggak bisa melakukannya ya percari orang ahli yang bisa membantu menjembatani gitu. Jadi nggak bisa kita bilang ini pasti akarnya cuma ada di orang ini. Itu karena bisa akibat dari faktor dua-duanya. Tapi kan kita nggak pernah tahu yang mau dibenahin yang mana dulu, yang diberesin mana dulu kalau kita tidak tahu penyebabnya. Satu, itu mesti diperbaiki. Kalau ada orang berbuat buruk ya, itu artinya moralnya nggak jalan, tidak bisa membedakan baik dan buruk, itu terjadi dan ini harus diperbaiki. Tapi yang kedua, mencari solusi dengan melakukan meng-up-nya di media sosial itu belum tentu mendapatkan solusi yang terbaik. Maka kalau memang ingin dipertahankan rumah tangganya, harus dicari pakar yang bisa membantu bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut gitu. Berikutnya kalau untuk anak ya kita mesti tahu kelihatan ada perbedaan nggak anaknya dari perilakunya pada sewaktu sebelum dan sewaktu sesudah dia dijemput oleh si bapak dengan si tante-tante itu. Ada nggak? Kalau ada ya kita lihat perubahannya apa, menarik diri kah atau dia makin tambah nakal atau tambah apa. Nah ini yang kalau kayak gini perlu pertolongan gitu. Nah, Bun, kan kalau orang apa
selingkuh itu pasti ketika ada sahnya yang mengetahui nih, kan ada tingkatan yang udah ngadepinnya biasa aja, ada juga yang sampai membludak gitu. Kalau dalam bahasa ilmu psikologi ada nggak tuh? Enggak, tergantung reaksi orang kan macam-macam. Ada orang yang merasa nggak bisa mengendalikan, dia bisa apa meluap-luap, marah-marah dan sebagainya. Bagi orang yang satu, dia nggak rasa malu, lebih kemudian dia menarik diri, makin menarik diri dan makin tidak mau bicara dengan lingkungannya. Macam-macam memang. Dan itu memang harusnya dilihat oleh si pasangannya, wow istri saya kok kayak gini, ada sesuatu nih gitu. Nah makanya harusnya kan ada solusi di antara mereka. Tapi, Dah, tapi kalau misalkan permasalahan itu tidak diluapkan akan mental ke orang itu nggak? Baik entah perempuan ataupun laki-laki. diluapkan ataupun tidak diluapkan, biasanya kalau mau menjadi sesuatu yang meringankan diri, itu harus dibicarakan dengan lebih baik. Tapi kalau meluapkannya dengan marah aja, itu nggak ada memecahkan masalah. Masalahnya tetap ada pada diri dia. Tapi kalau dia misalnya menceritakannya curhat atau apa pada orang yang tepat, dia bisa dapat solusi, itu baru bisa meredakan. Bagi yang meredam aja juga nggak baik. Nggak baik. Karena kalau meredam aja juga tidak ada solusi. Intinya kalau ada masalah dalam diri manusia tuh harus ada solusinya. Dan itu harus ada orang yang pihak ketiga yang menengakan. Ya kalau bisa dia dengan suaminya aja ya bagus, tapi kalau nggak bisa ya cari orang ketiga. Ya.